Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Timnas Indonesia U17 akan berlaga Ya, di kualifikasi Piala Asia U17. Dan laga pertamanya akan berlangsung melawan Kuwait, tuan rumah ya. betul, Kuwaitnya jadi tuan rumah tanggal 23 Oktober. betul, bro. Kira-kira seperti apa nih bro persiapan Timnas Indonesia bro? Iya, memang untuk kualifikasi Piala Asia kali ini yang nanti akan diselenggarakan di Arab Saudi, Indonesia tergabung di grup G ya. Di situ tergabung selain Indonesia dan Kuwait, masih ada Australia dan Mariana Utara. Nah, tentu kalau melihat dari komposisi tim-tim yang ada di grup ini, kita toh masih berharap bahwa kebetulan Indonesia ada di pot 2, hanya Australia yang kebetulan ada di atas kita, pot 1. Hmm. Tentu kita dari perbandingan yang boleh dibilang ya hanya perbandingan di atas kertas lah ya. Hmm. Ini kan sepertinya Kuwait yang ada di pot 3 secara di atas kertas memang Hmm. kita lebih baik dalam hal ini. Cuma Hmm. jangan salah bahwa pertandingan ini dilakukan di Kuwait sebagai tuan rumah. Hmm. Makanya ini juga sebuah laga yang tidak mudah. Hmm. Walaupun persiapan dari timnas U17 kita itu juga kan sudah dilakukan oleh Coach Nova dari sejak lama ya. Hmm. Eh, apalagi itu Coach Nova juga sudah sempat melakukan uji tanding dengan India waktu itu, walaupun hasilnya sekali menang dan sekali kalah dari dua pertandingan tersebut. Tapi itu kan adalah bagian dari persiapan untuk menemukan formula-formula terbaik, untuk menemukan komposisi pemain yang dirasa memang cukup mumpuni untuk dibawa ke Kuwait nanti. Saya Hmm. pikir pertandingan akan seru ya. Apalagi kita juga lagi-lagi satu tim juga dengan Australia, Hmm. di mana Australia pernah juga ketemu kita di level usia yang sama. Saat itu memang kita kalah dari Australia, tapi pertandingannya ketika melawan Australia saat itu sangat ketat ya. Jadi Hmm. bukan tidak mungkin bahwa kali ini Indonesia membawa misi yang lebih ambisius untuk bisa menyingkirkan juga Australia di pertandingan berikutnya. Dan mudah-mudahan kalau melihat pada komposisi tim-tim yang ada di grup G ini, rasanya Indonesia bisa lah paling tidak menjadi salah satu kontestan yang keluar dari grup G nanti untuk Piala Asia. Gitu Untuk bro. Piala Asia ini dari setiap grup hanya akan diambil satu tim yaitu juara grup saja dan didampingi 5 runner up terbaik. Nah, ini Ya, 5 dari 10-nya ini yang repot nih kalau Indonesia cuma menjadi runner up. Jadi targetnya betul. mestinya jadi juara ya, Bro? Betul. Target memang harus kita biar ini ya tidak ada keraguan, tidak ada kita harus menunggu hasil pertandingan dari grup lain. Ya tidak ada kata lain ya kita harus bisa menyingkirkan semua tim-tim yang ada di grup G ini. Hmm. Nah, kalau kita melihat bahwa komposisi dari tim-tim Asia Tenggara sendiri kan memang ada di semua pot. Seperti Hmm. contoh Thailand ada di pot 1, kemudian Indonesia juga ada di pot 2 bersama dengan Malaysia dan Vietnam. Kemudian di pot berikutnya masih ada Myanmar dan segala macam, Brunei juga pun ada di situ. Hmm. Nah, jadi rasa-rasanya untuk kalau kita melihat pada bagaimana kiprah dari ASEAN, rasa-rasanya memang ASEAN ini tersebar di berbagai pot mengenai masalahnya mengenai apa namanya peluang ya kita lihat saja dari pertandingan nanti karena kalau kita merujuk pada pertandingan-pertandingan di kelompok usia rasanya memang untuk kelompok usia ini boleh dibilang kualitasnya masih hampir-hampir mirip lah. Hmm. Jadi kadang-kadang pot-pot untuk pembagian grup itu jadi tidak terlalu mempengaruhi gitu loh. Tidak lagi bisa mencerminkan mengenai kualitas yang paling update dari squad yang dibawa gitu, Bro. Oke. Jadi targetnya Indonesia untuk menjadi juara. Nah, mengenai pemain-pemainnya nih, Bro. Ya, mungkin kalau pemain ya masih relatif sama ya dengan yang dipakai waktu kemarin. Kita masih berharap ada Matthew Baker, ada di situ Lucas Lee, kemudian kita juga masih ada Goli, Fandi Ahmad dan segala macam. Nah, kalau kita lihat rujukannya adalah Piala AFF kemarin, itu juga kan Indonesia begitu bagus ya permainan. Apalagi kita juga sempat mengalahkan Vietnam dengan angka yang cukup besar. Dan saat itu permainan Indonesia begitu hidup dari semua lini. Dan kita harapkan sekali bahwa
ada peningkatan kualitas yang bisa ditunjukkan dari Piala AFF kemarin di U16 untuk bisa dipertontonkan di U17 nanti di kualifikasi Piala Asia. Jadi pemain-pemain yang kemarin sempat tergabung di AFF, di Piala AFF itu tidak lagi stagnan dalam pengertian bahwa kualitas dia juga harus meningkat karena event yang dihadapi juga bukan event setingkat AFF lagi, tapi ini adalah langkah awal menuju ke Piala Asia nanti. Jadi sudah sepantasnya bahwa Coach Nova itu tidak berhenti untuk mengupgrade kualitas timnas kita. Ya, nah jadi memang kan kemarin terakhir itu AFF ya lawan Australia itu dan tidak masuk juara, tidak jadi juara ya. Ya. Tapi kemudian ada uji coba, ya kan? Dan sekarang bertanding di Kuwait nih, yang notabene cuacanya berbeda dengan Indonesia. Nah, Betul. itu adalah kemungkinannya Indonesia menjadi tamu ya di Kuwait. Sementara negara-negara ASEAN lain ada yang Ya. jadi tuan rumah ya, kayak Vietnam, Thailand ya bro ya. Iya, memang di kualifikasi kali ini ada beberapa negara ASEAN yang menjadi tuan rumah. Kita contohkan di sini ada Kamboja menjadi tuan rumah di grup B. Kemudian kita juga lihat ada Thailand dari grup D itu juga menjadi tuan rumah. Kemudian dari grup H ada Laos ya menjadi tuan rumah. Di grup I Vietnam dan di grup J Singapura. Jadi sebaran dari tuan rumah yang sayang sekali Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah kali ini. Tapi itu juga tidak akan menyurutkan langkah kita sebetulnya. Karena secara kualitas saya melihat bahwa apa yang dipertunjukkan oleh U16 di AFF itu adalah gambaran yang sangat sangat bagus ya. Permainan juga sebegitu hidup. Jadi saya sih punya harapan ya bahwa Coach Nova tidak berhenti dari sejak AFF kemarin. Karena AFF saja kita kan melihat bahwa kualitas kita juga cukup bagus ya, bisa mengalahkan Vietnam dengan angka telak, kemudian bermain ketat dengan Australia, dan kita harapkan bahwa beberapa waktu yang dipakai untuk melakukan TC itu dapat secara ini ya efisien dan efektif penggunaan waktunya itu dilakukan untuk pengembangan kualitas. Ya ini mudah-mudahan ya Indonesia bisa jadi juara. Tapi mengenai waktu nih bro ya, kan waktunya Ya, nih cuman ada 3 laga dalam 5 hari. iya, Ya ini semua sama sih, tapi ya sama. di sini kan yang sangat dipentingkan jadinya rotasi nih, balik lagi rotasi. Ya, betul. Saya sih melihat ya gambaran Coach Nova tidak ragu untuk melakukan rotasi pemain. Walaupun memang ada pemain-pemain kunci yang rasanya sangat riskan kalau dia dilakukan rotasi. Sebagai contoh itu ada di Matthew Baker, kemudian Zaha Vigoli, kemudian di belakang kaptennya tuh kalau nggak salah yang orang Bali itu Putu siapa gitu ya. Nah, ini adalah pemain-pemain yang mungkin secara apa ya kualitas agak sedikit berbeda dengan pemain-pemain dari skuad yang secara general gitu ya. Tapi paling tidak dengan keberanian ya Coach Nova untuk melakukan pergantian dan rotasi-rotasi itu memang sesuatu langkah yang saya pikir juga harus diperhatikan ya, bahwa rotasi pemain apalagi di level usia sebetulnya ini kan belum ada pemain-pemain yang secara menonjol tuh perbedaannya sangat signifikan dengan pemain lain. Nah, ini yang paling penting bukan pada sebetulnya bukan pada level keterampilan teknis masing-masing individu, tapi yang paling penting adalah bagaimana permainan kita itu bisa secara organize, bisa bermain secara kolektif, itu yang lebih penting. Jadi ketika kita sudah punya ini ya, punya bangunan pondasi permainan yang kolektif, siapapun orangnya yang dipasangkan di situ, itu sudah mengerti bahwa bangunan ini yang harus dipakai pada saat pertandingan. Jadi Coach Nova tidak lagi terpaku pada individu-individu, tapi dia lebih terpaku pada bagaimana strategi dan membangun ini chemistry antar lini. Itu yang paling diutamakan sebetulnya. Jadi
ketergantungan dengan individu-individu ini juga tidak ini ya tidak menjadi suatu halangan katakanlah itu seperti itu. Saya kira juga jadwal pertandingan ini juga menguntungkan Indonesia sebetulnya. Ketika Indonesia harus melawan Kuwait di laga pertama dan Australia di laga terakhir. Sementara di tengah-tengah ini adalah Mariana Utara yang boleh dikatakan tim Ya, terlemah lah di grup ini ya. Sehingga betul. Coach Nova bisa menyimpan pemain-pemain utamanya untuk di laga kedua ya, untuk menghadapi laga ketiga. Kira-kira Coach Ya, Nova akan melakukan itu ya, Bro? saya pikir juga seperti itu ya, karena kebetulan jadwalnya seperti itu, Indonesia menghadapi lawan paling yang lemah di laga kedua, ya tidak ada salahnya Coach Nova juga mulai mencari atau memberikan kesempatan buat pemain-pemain lain juga untuk menikmati yang namanya aura pertandingan. Hmm. Karena kalau mereka sudah punya aura pertandingan, aura kompetisinya sudah mereka dapat, itu lebih mudah buat Coach Nova untuk melakukan rotasi permainan. Katakanlah kalau itu yang dibutuhkan. Karena Mhm. biar bagaimanapun, semua pemain yang hadir di event kali ini itu butuh yang namanya proses adaptasi. Adaptasi terhadap cuaca, adaptasi terhadap permainan, adaptasi juga terhadap pemain-pemain lain untuk membangun sinergi. Jadi Hmm. adaptasi ini bukan hanya terhadap bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi di luar, tapi juga bagaimana kita mulai membangun yang namanya chemistry, membangun yang namanya kolektivitas gitu loh. Jadi ya nggak ada salahnya bahwa di pertandingan kedua, mumpung yang dilawan adalah tim terlemah, kita juga menggunakan pemain-pemain yang mungkin yang terbiasa ada di bench untuk semua pemain juga merasakan yang namanya aura pertandingan, aura kompetisi. Oke. Artinya walaupun pemain yang biasa di bench harus bisa menang juga kan, Bro ya? Harus, harus. Karena Ya, justru karena gini, harus poinnya justru harusnya dari situ kan. iya, karena yang diambil kan salah satunya selain sebagai juara grup yang pasti berangkat, ini adalah 5 runner up terbaik dari 10 grup ya. Hmm. Jadi saya pikir ketika melawan Mariana Utara itu adalah kesempatan kita mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Poin dalam pengertian gol ya. Hmm. Poin sudah pasti 3 katakanlah ya Hmm. untuk mendapatkan kemenangan itu pasti poin 3. Tapi selisih gol ini juga menjadi penting. Dan jangan lupa bahwa di pertandingan pertama kita jangan sampai kalah melawan Kuwait gitu. Karena biar bagaimanapun kondisi Kuwait juga kan saat ini perkembangan sepak bolanya tidak seperti Kuwait di era tahun 90-an ya. Saat itu kan Kuwait begitu kuat. Nah, berbeda dengan Kuwait saat ini, tapi ya itu tadi, biar bagaimanapun yang kita hadapi adalah pemain-pemain dari Asia Barat ya, yang punya keuntungan secara fisikal mereka memang bagus dan mereka juga punya punya stamina yang cukup lumayan dalam hal ini. Nah, cuma yang harus dihadapi adalah bagaimana pemain kita, karena ini adalah pemain-pemain muda, itu adalah bagaimana pemain kita itu bisa menahan yang namanya emosi, bisa Hmm. bisa memanage emosi, bisa memanage jangan sampai kita terprovokasi oleh tim-tim dari Asia Barat. Karena kita tahu ya kebiasaan dari tim-tim Asia Barat ya seperti itu, selalu drama-drama yang mungkin saja itu juga mereka lakukan di segala level usia gitu. Hmm. Jadi mungkin di SSB-nya udah diajarin ya, Bro. Bro, Betul, dari ya. Asia Tenggara ini semuanya ikut ya, Bro ya? Iya, kecuali Timor Leste. Timor Leste memang ada beberapa negara Asia Tenggara, Asia lain yang tidak ikut. Seperti Timor Leste dari Asia Tenggara tidak ikut, Pakistan dan Sri Lanka Hmm. dari Asia Selatan ya. Jadi tercatat ada 3 negara itu yang tidak hadir. Hmm. Nah, kalau saja kita lihat juga bagaimana Brunei saja yang kita anggap mungkin tim lemah di Asia Tenggara, itu juga pada akhirnya ketika pembagian grup dia menempati pot ketiga justru. Malah Myanmar yang ada di pot keempat. Jadi ini Hmm. kan sebuah apa ya gambaran ya bahwa di level usia itu segalanya masih serba ini ya, serba bias gitu loh. Belum secara ajak bisa dilakukan penilaian-penilaian yang lebih detail, yang lebih mutlak. Makanya kalau kita bicara mengenai pertandingan di level usia, apapun bisa terjadi gitu loh.
Dan ini kan ada salah satu kelebihan timnas Indonesia dari dulu ya. Hmm. Ketika bermain di level usia, biasanya pemain-pemain Indonesia itu bagus-bagus gitu. Dari sejak eranya Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Julianto, kemudian ke eranya Evan Dimas, selalu begitu masuk ke level-level usia, pemain-pemain kita itu adalah pemain-pemain yang menonjol Hmm. gitu. Nah, memang itu sayangnya ya di era-era tersebut adalah Indonesia hanya bisa berbicara di level usia. Mungkin saja di era-era sekarang level usia juga kita bisa berbicara, kemudian level U23 dan senior kita juga harusnya bisa berbicara saat ini gitu, Bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai persiapan timnas Indonesia menghadapi ajang kualifikasi Piala Asia U17 ya. Kalau menurut Ya, Sobat sendiri, kita bisa nggak nih lolos sebagai juara grup ya? Jangan sebagai runner up terbaik. Apalagi kalau nggak lolos, betul. wah kayaknya keterlaluan kalau nggak lolos ya bro. Betul, betul, Bro. Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.